Ya, ya benar tentang masalah meringankan 2 rakaat sholat sebelum fajar itu benar ada hadisnya. Jadi kita diperintahkan untuk memperingan sholat qobliyah fajar, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri memperingankannya. Kenapa? Agar umat ini tidak merasa keberatan dengan sholat tersebut. Ya. Sehingga banyak versi hadis-hadis menyampaikan sebagaimana telah disampaikan bolehnya atau pensyariatan untuk memperingan sholat qobliyah fajar dengan syarat tidak meninggalkan perkara yang wajibnya. Itu syaratnya. Kemudian dalil yang jelas adalah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau berkata dari Hafsah mengabarkan kepadanya bahwa dia mengatakan, Hafsah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya, ketika muazin mengumandangkan azan dan sholat 2 rakaat qobliyah fajar, ya, sholat 2 rakaat sebelum fajar dengan ringan sampai muazin ini mengumandangkan iqamah untuk ditunaikannya sholat fajar atau sholat subuh itu. Ini dalil pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meringankan 2 rakaat sebelum fajar. Hadisnya sahih, dan hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, yang sangat ringan, ya, antara azan dan juga iqamah pada sholat subuh. Nah, ini dalil yang kedua. Dalilnya juga sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam riwayat yang sama Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar dengan ringan sampai aku mempertanyakan apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya. Ini menunjukkan betapa ringannya atau cepatnya. Ya, bukan terlalu cepat meninggalkan tumakninah, bukan. Artinya ringan. Mungkin bacaannya diperpendek, yang seharusnya baca Al-Baqarah misalkan menjadi Al-Ikhlas, Quraisy, atau ya Al-Kafirun dan yang lain. Nah, ini contohnya saja. Maka setelah ini, setelah kita mengetahui bolehnya memperingan sholat sebelum fajar ini, ya karena memang disyariatkan dan Nabi juga melaksanakan, dikuatkan dengan 2 dalil tadi dari Hafsah, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan juga dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, dalam versi ya 1 dan kedua. Yang satu mengatakan Nabi pernah melaksanakan meringankannya, ya, sholat sebelum fajar. Yang kedua, ya, keheranannya Aisyah kepada Rasulullah sampai mempertanyakan apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak. Taib. Kemudian sampai di sini datang sebuah permasalahan, atau bukan permasalahan, sebuah ilmu gitu ya dalam studi ini, bahwa diriwayatkan oleh banyak para ulama atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dibaca Nabi, kenapa Nabi memperingankannya, kenapa Aisyah mengatakan seolah-olah apakah Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Ternyata yang dibaca memang ayat-ayat yang pendek, bukan ayat-ayat yang jauh atau yang lama, ayat-ayat yang banyak, tidak, ayat itu pendek. Contohnya, saya beri contoh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Ini Abdurrahman bin Sakhrin mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat fajar surah Al-Ikhlas dan juga surat Al-Kafirun. Ini dalil yang pertama, sangat pendek. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat, ya, Al-Baqarah 136. Satu ayat itu. Nah, ini menunjukkan pendeknya, menunjukkan Nabi memperingan sholat tersebut dengan bacaan ayat Al-Quran yang pendek. Maka dengan hal ini, ya, sekali lagi
pensyariatan memperingan sebelum fajar adalah benar-benar disyariatkan dan diperbolehkan, karena Nabi juga melakukan hal itu. Dan afdalnya berbicara tentang sunnah untuk membaca surat pada waktu itu, pada sholat sebelum fajar, adalah Al-Ikhlas dan juga Al-Kafirun. Ini sebagai bentuk untuk memperingankan sholat tersebut.